Baiklah, perkenalkan nama saya Krisanta Simarmata. Saya mahasiswi dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Prodi Pendidikan Matematika dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian administrasi pendidikan menurut beberapa para ahli. Administrasi pendidikan menurut Syarif adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Menurut Syamsi, administrasi adalah seluruh kegiatan dalam setiap usaha kerjasama yang dilakukan dalam setiap usaha kerjasama oleh sekelompok atau lebih orang-orang secara bersama-sama dan simultan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Soepardi, administrasi adalah keseluruhan proses kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih orang-orang secara bersama-sama dan simultan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun prinsip-prinsip operasional administrasi pendidikan yaitu prinsip yang pertama, prinsip efisiensi. Administrator akan berhasil dalam tugasnya bila menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisien. Prinsip yang kedua yaitu prinsip pengelolaan. Administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien dengan cara melakukan pekerjaan manajemen yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan melakukan pemeriksaan atau mengontrol. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Jika harus memilih, seorang administrator cenderung memprioritaskan pekerjaan operatif dibandingkan dengan pekerjaan manajemen. Untuk prinsip yang keempat yaitu prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia memiliki gaya kepemimpinan yang efektif. Untuk prinsip yang kelima yaitu prinsip kerjasama. Administrator dikatakan berhasil dalam melakukan tugasnya bila mampu mengembangkan kerjasama antara seluruh anggota. Nah, untuk penjelasan yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Jadi, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang, yaitu yang pertama tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi. Dapat digolongkan menjadi 6 bidang, yaitu yang pertama pengelolaan pengajaran. Kegiatan dan yang berhubungan dengan pengelolaan ini antara lain pemimpin pendidikan hendaknya menguasai garis-garis besar program pengajaran untuk tiap bidang studi dan tiap kelas, menyusun program sekolah, menyusun jadwal pelajaran, mengkoordinir kegiatan-kegiatan, mengatur kegiatan penilaian, mencatat dan melaporkan hasil kemampuan belajar murid, mengkoordinir program non-kurikuler. Pengelolaan kepegawaian termasuk dalam bidang ini yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian. Pengelolaan kemuridan. Dalam bidang ini kegiatan yang tampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas-kelas atau kelompok-kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid-murid. Pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, investasi, pengaturan pemakaian, peliharaan, rehabilitasi, perlengkapan dan alat-alat material sekolah. Pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urus gaji dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otoritas sekolah, urusan uang sekolah dan uang alat-alat murid, usaha-usaha penyediaan biaya bagi penyelenggaraan pertemuan dan perayaan serta keramaian. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua murid-murid dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga sosial. Nah, untuk tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yang kedua yaitu dalam bidang supervisi. Supervisi pada dasarnya pelayanan yang disediakan oleh kepala sekolah
untuk membantu para guru dan karyawan agar menjadi semakin cakap terampil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Tugas ini antara lain, yang pertama yaitu membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan-tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Yang ketiga, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, kemampuan, bakat masing-masing. Yang keempat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu telah dicapai. Baiklah, untuk penjelasan yang ketiga yaitu mengenai konsep pendidikan yang berbasis masyarakat. Konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan implementasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Nah, berbasis masyarakat ini adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar untuk bertujuan menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek PBM tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri, dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar yang sesuai kebutuhan masyarakat. PBM pada dasarnya dikembangkan dan dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Melalui lembaga-lembaga PBM, masyarakat berupaya untuk memperbaiki kehidupannya secara terus-menerus melalui pemberdayaan dengan sarana pendidikan dan pelatihan. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya mengenai pengertian administrasi pendidikan, konsep-konsep pendidikan, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, konsep pendidikan yang berbasis masyarakat. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.